Oke, selamat datang di podcast K-Light. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Savana di sini dan ditemani oleh kedua narasumber kita ya. Ya nanti kita bakal ngobrol-ngobrol sama Mbak Ayu dan juga Mas BP selaku owner dari Key Beauty Skincare. Kalau ngobrolin ya soal filsuf yang pernah Savana dengar nih Mbak Mas. Katanya kekuatan wanita itu berasal dari hati. Nah, karena kekuatan wanita berasal dari hati, jadi kalau ada orang yang datang untuk membahagiakan hati wanita, nah itu akan menjadi sumber kekuatan hati kita tuh jadi lebih kuat gitu seorang wanita untuk menggapai cita-cita dan mimpinya. Nah itu menurut aku setuju banget sih. Mbak Yu setuju nggak dengan perkataan filsuf tersebut? Setuju banget. Jadinya kita sebagai perempuan butuh laki-laki sosok yang mencintai kita apa adanya, mencintai kita yang support banget lah pokoknya. Dan ini sekarang Savana sendirian tapi bersama couple. Jadi rasanya pengen rasanya banget kayak ya. nyamuk. Jadi nyamuk. Jadi nyamuk. Rasanya pengen banget punya pasangan yang kalau ngelihat latar belakang Mas Pepe dan juga Mbak Ayu ya, cerita-cerita kemarin Grand Launching kemarin tuh udah dikasih tahu juga perjalanan kisah cintanya itu. Savana sungguh terharu sekali. Kali-kaliku kehidupan sampai saat ini ya. Dan ini menjadi gimana ya, insight Savana, menjadi mimpi Savana, cita-cita Savana punya pasangan seperti Mas BP yang mencintai sepenuhnya kepada Mbak Ayu ya. Semoga selalu bersama-sama sampai akhir hayat nanti ya Mas. Amin. Amin. Apalagi Grand Launching kemarin itu sebenarnya panjang sekali ya persiapannya sampai dengan pembukaan yang di Ranca Ekek baru itu ya. Iya. Nah itu gimana kabarnya, gimana, masih sehat apa Ya. pernah lelah, letih, lesu, 3L? Masih hidup. Masih bisa podcast sekarang. Asik. Selama ada kopi di dunia, aman. Aman. pecinta Gak usah kopi, khawatir, Mas saya Bebe. ya. Kopi pahit, espresso. Kalau dia tidak, Oke. jangan. Dia alergi kopi, dia vitamin. Oh berarti beda selera dong, tapi masih Vitamin bisa. B, vitamin B, vitamin B butuh pelukan. Itu casannya itu dia, vitamin kayak kasih HP. sayang. Iya. Oke, berarti alhamdulillah sehat Mas Bebe dan Mbak Ayu. Sehat. Oke, ada tipsnya nggak sih Wah. dalam menjalani kesibukan keseharian yang sangat padat tapi kok masih bisa fresh sampai sekarang? Saya merasa. Silakan. Pelukan. Hmm? Pelukan tiap pagi. Aduh. Kalau dipeluk aku biasanya minta peluk cepet-cepet. Jadi energi baru untuk Kalau memulai hari tidur baru. juga gitu, nggak bisa, nggak ada sentuhan, maksudnya nggak ada pegangan atau apa. At least kaki lah saling. Oh, kalau dia Kaki harus sentuh paling enggak. Iya tapi itu kadang kalau udah lama ataupun beberapa waktu pasti tangan dia pegal karena tangannya nggak ke aku. Semaharian, Iya. semalaman, bukan seharian, semalaman dari pertama tidur sampai pas bangun. Ini tipsnya nggak cocok deh buat aku, kan aku jomblo ini. Ini kayaknya buat pendengar yang Tapi emang ada udah punya lagi. pasangan. Ada lagi, dan saya merasa ini Tete sudah tahu sendiri. Kalau kita mencintai apa yang kita lakukan, rasa capek nggak ada. Rasa capek nggak ada. Betul. Selama kita entusias kan, kita lakukan sesuatu dengan penuh hati, dengan penuh entusias, dengan penuh cinta, capeknya nggak ada. Mungkin kalau sudah pulang malam, duduk, waduh, capek ya ternyata, kayaknya ya, tidur sedikit lebih awal, itu aja. Iya. Tapi besoknya udah siap. Malah bangun pagi-pagi di otaknya sudah ada itu aja. Sekarang harus gini, planning, pikir. Peluk. Kuncinya cinta ya. Kuncinya cinta biar makin semangat menjalani hari-hari. Iya, Aduh, betul. quotes ini pas banget dari Mas Bebe dan Mbak Ayu ya. Tapi kalau melihat Mbak Ayu sendiri, Mas Bebe jujur cantik gak Mbak Ayu? Ya cantik lah. Cantik loh. Tapi relatif banyak yang lebih cantik, lebih seksi lah ya. Bule kan suka yang seksi. Tapi kan dia lihat aku nggak karena seksi ataupun Ya enggak, Oke. itu sebagian. Cantik itu cuma sebagian. Nanti ada banyak hal yang ada lain. banyak. Nah, itu dari mana tuh kecantikan Mbak Ayu? Dari hati? Dari apa yang paling suka bagian part dari Mbak Ayu? Oh, saya karakternya. gimana? Kalau saya karakternya daripada tampilannya, yang paling saya itu karakternya. Karena cocok. Karena dia juga seperti saya, serius di dalam hal yang serius dan happy main agak-agak konyol di hal yang konyol. Jadi waktunya have fun, ya bisa juga menikmati party apa bukan orang yang Yang penting bikin fun gitu. Iya, dia bisa hidupkan suasana juga, gampang gaul, suka. Sebetulnya dia tidak terlalu suka party atau kayak ginian. Tapi kalau ada, dia have fun, dia ikut. Tapi saat serius, sangat serius, sangat profesional.
Iya. Dan- Jadi dari memang karakteristik ini bisa Iya. membuat Mas BP cinta banget sama Iya, Mbak Ayu. iya. Tapi kalau ngeliat dari fisiknya juga Mbak Ayu Savana ya. Iya, pertama cantik kali lah. ketemu, cantik banget. Beneran deh, cantik, glowing gitu. Padahal Mbak Ayu ini udah punya anak satu anak. Satu anak. anak. Dan itu sekarang kalau ngeliat dari fisiknya masih slim, masih Masih cantik. Aduh, ada tipsnya nggak sih? Ini bisa aja buat aku nanti ya kalau udah nikah gitu. Tips-tips and tipsnya trick. apa ya, aku memang makannya sehari sekali sih. Ah, serius? Sehari, Iya. makan nasinya sehari sekali, sisanya nggak makan karbonya nasi. cuma nasi. Mm-mm. Terus vitamin. Vitamin. Olahraga gitu, aku suka Olahraga sedikit banget, Apa? tapi karena sibuk kan, aku kadang pilates depan ya YouTube juga lah, Oh, di depan oke. TV. Terus ya kalau itu lagi ya karena sibuk, banyak stres juga mungkin. Karena kalau mau kurus kayaknya banyak bisnis deh. Biar agak kalau bisnis itu kan Ya, capek fix satu fisik, masalah, capek fix mental satu juga. masalah, terus dari hari ke hari fix masalah lain, selalu fix masalah terus Iya, kan iya. kalau bisnis. Kayaknya itu juga deh salah satunya. Oh, gitu. Jadi emang kebahagiaannya, kalau ada kebahagiaan nikmat banget setelah kita fix semua masalah kecil-kecil setiap hari. Jadi kita tuh distimulasi tiap hari biar selesaikan masalah satu, selesaikan masalah dua, tiap hari ada. Jadi of course lah kurang nafsu makan buatku. Oh, iya. Tapi dengan banyaknya aktivitas kayak gitu, ya justru menurut Mbak Ayu jadi semakin bisa merawat diri juga kali ya. Iya. Nah, jadi Kalau perawatan, emang aku perawatan kan tiap 3 hari sekali, seminggu sekali, Oh, iya. DNA salmon, terus HIFU. Emang gila perawatan ya, makanya aku bikin Iya, sedikit kecantikan ya. emang gila perawatan. Jadi emang Betul. berawal karena emang suka perawatan Iya, aja. Jadi, iya. Oke. Nanti kita coba ya studionya yang di mana sih itu studionya? Ada di Jalan Gede Bage. Di Gede Bage. Oh, Sama jadi- satu lagi yang buka, Apa tuh? di Ranca Ekek, Oh, yang Jalan baru, Walini 17. baru buka kemarin ya? Itu kapan bukanya tahun ini? Baru kemarin. Baru minggu tanggal kemarin. 3, tanggal Hari 3, Minggu 3. ini, tanggal 3. KBT Ranca iya, Ekek. iya. Oke, ya semoga lancar ya dan Amin. pembukaannya barunya dan semoga buka cabang lagi terus se-Indonesia Amin, kalau bisa se-Indonesia. Amin. Tujuannya ke situ nanti bisa tahu tidak ada di tangan kita, tapi kita akan Berusaha terus. berusaha sekeras mungkin. As long as with you. As long as it- Tuh sirik deh. Bisa pulang dulu kan ini. Jadi seru dari tadi gimana ya ngeliat pasangan couple terus saling support satu sama lain. Jadi pengen tahu kisah aslinya ya sebelum membangun Ski Beauty ya. Boleh lah diceritain nggak Mbak Mas soal pertemuan pertamanya diceritain lagi. Tapi sekarang aku nggak mau nangis-nangisan. Jangan Kita have fun dulu ya. Jangan nangis. Oke, nanti oke. nanti luntur itu. Oh iya, perawatan soalnya Mbak. sayang air mata. Kami sebetulnya dijodohkan secara tidak Iya. langsung. oleh teman saya yang kebetulan itu customernya dia dulu suka perawatan di Bali. Iya. Saya juga tinggal di Temennya Bali. di Bali berarti? Iya, karena saya kerja di sana. Oke. Dan dia juga kerja di sana walaupun masih bola-balik Bandung sih. Dan ya itu, teman saya bilang, wah, tahu nggak, aku eyelash extension di orang, dia cantik, single, baik hati, cocok deh. Ya, banyak yang selalu bilang, kalau ketika kita single, teman-teman mau jodohkan kita dengan siapapun kan. Iya. Jadi, ya, aja apalagi kalau sudah dapat kontaknya dia, Facebook, saya dikasih Facebooknya dia, dia minta izin, boleh hubungi kamu, boleh. Tapi dia cuek banget. Serius? Cuek banget. Bayu mau Selama 2 bulan lebih saya kadang apa kabar pagi ini. Dia oh ya. Jadi sempat di ghosting nih? Iya. Kirain langsung pop gitu. Gak. Cuma saya ngeyel kan keras kepala tapi ayo yuk lanjut. Jadi merasa ditantang. Jangan menyerah. Terus Mbak Ayu kenapa? Bule suka kan nge-ghosting? gini, kalau bule kan dulu di Bali banyak. Stigmanya ya. Bule banyak dan banyaknya main-main. Sedangkan saat itu aku single 1 anak dan aku nggak ada waktu buat main-main dan aku lagi bangun bisnis kan. Maksudnya lagi serius untuk bangun masa depan. Kalau ngeladenin yang main-main kan malas buang waktu. Iya benar, setuju sih. Jadi ya tanya dulu aja. Kalau buat main-main saya nggak punya waktu. Terus kan dia orangnya kalau ngomong gimana ya, to the point gitu loh. To the Iya. point. Nggak ada Kadang ngatain, basa-basinya ya. kamu sombong banget sih. Kamu kan banyak loh yang cantik di Bali gitu. Sial banget sih aku digituin. Iya, jadi banyak lah pokoknya. Terus
dia bilang kita bisa cerita-cerita. Oke, aku cerita soal, maksudnya aku dalam tahap yang nggak main-main bla bla bla, dan ada mantanku yang menurutku masih agak-agak sedikit inget dan aku mau move on, cuman cerita-cerita dikit lah, cerita ringan. Dia jawabannya asem. Jawabannya jadi teks gitu ya? Iya, beli banget. Iya, jawabannya asem, tapi emang orangnya to the point, tapi dia betul. Kalau mantan kamu begini ya berarti kamu bukan cinta sejatinya. Ngapain juga masih kamu rasain tuh perasaan. Yang namanya cewek kan butuh move on ya, butuh waktu. Iya dong, pasti harus. Iya, dianya gitu. Ya udah. Oke, saatnya ketemu. Awas ya, aku bilang kalau ketemu dia sweet banget, nggak nyebelin ternyata. Nggak sesuai dengan apa yang di chat ya. Iya. Itu cuma ekspektasi belaka aja. Tapi pas ketemu gimana Mas BP? Agak pas ngeliat Bayu pertama kali gitu? Oh, langsung cocok. Tapi sebetulnya sebelum ketemu itu lama, bukan langsung dia mau ketemu. Butuh Jadi berapa bulan? beberapa bulan. 3 bulanan. 3 bulanan. Iya. Jadi chatting dulu, terus beberapa kali telepon, terus beberapa kali video call. Jadi waktu ketemu bukan asing, sudah kenal lah, sudah pernah cerita-cerita, sudah pernah. Nah, kita langsung dinner bareng di pinggir pantai. Jimbaran. Di Jimbaran. Romantis amat. Dan ya gitu, makan es krim dan itu aja. Dan dari situ mulai ketemu beberapa kali, ketemu lagi. Pada akhirnya ya Memutuskan untuk iya. Dia terkenal di Jimbaran. Serius? Iya, kayaknya udah berapa kali bawa cewek. Iya. Kayaknya udah berapa kali bawa cewek kan? Kalau berapa kali bawa cewek, karena soalnya saya kerja di sana, saya manage beberapa perusahaan di sana pernah. Jadi banyak yang kenal sama Lagian saya jadi admin dulu, sekarang sudah nggak lagi, admin di beberapa grup Bali. Jadi orang kenal saya kenal owner restorannya. Jadi ya. Gitu, oke. Kalau dari Bayu sendiri melihat Mas BP ini seorang apa? Kok bisa sih klop padahal kan awalnya BP ghosting? cerita, sebetulnya dia juga cari. BP cerita beberapa dia dulu mimpi lah pengen punya istri yang sesuai apa yang dia harap. Ada banyak yang maksudnya dia cuma mau istri, mau keluarga, hanya itu yang dia cari. Udah fokus sama. Iya. Aku juga sama, dari pengalaman menikah kita yang lalu, kita punya anggaplah trauma-trauma tersendiri dan jadi punya mimpi. Ya, jadi ya cocok dan kita coba. Kita coba dan ternyata waktu kita coba pertama kali pun ada banyak tantangan. Tapi nggak apa-apa, aku bersyukur ada tantangan-tantangan dari mulai pacaran, rumah tangga, selalu ada tantangan-tantangan yang kita selalu bisa laluin sampai kita yakin tantangan sebesar apapun kita mampu. Karena semakin diuji, semakin kita nggak bisa hidup satu sama lain. Berapa kali aku bilang, memang semakin diuji apapun, kami sampai yakin kalau cinta ini adalah cinta akhir hayat. Iya pas. Itu sekali di hati. Memang kalau hubungan itu pasti ada lika-likunya ya. Terus gimana caranya supaya bertahannya dan juga ya bangkit bersama-sama lagi. Itu dia dari rasa cinta dari hati pasti harus itu Maya. Dan itu setelah udah memutuskan untuk serius untuk membangun skincare ini nih ya, tadi kemarin baru grand launching. Ada lika-likunya nggak? Ada. Gimana tuh? Dari segi bisnis, dari segi banyak, bahkan dari keluargaku khususnya ada banyak. Aku mungkin nggak terlalu banyak bisa cerita soal keluarga, tapi tentu saja ada banyak tantangan dan adalah lika-liku dari bagiku keluarga. Semakin BP dibikin image jelek, aku semakin bela ke depan. Aku bukan mau memilih, tapi aku tahu persis bagaimana dia dan budaya kita memang berbeda, tapi jangan sampai agama ataupun apa jadi halangan kan. Bagiku semua agama sama. Aku nggak mau ngomong sih soal agama, cuman bagiku semua agama sama, bertujuan satu kan. Tapi yang paling penting di dunia juga ketika kita cocok dengan seseorang dan udah aku bilang aku hanya cinta satu orang ini. Jadi aku bisa bela dia bagaimanapun, aku hanya bela dia. Ada nggak Mbak Mas BP versi 2-nya gitu buat aku lah bagi-bagi? Tapi Tapi gini, belum tentu cocok Iya betul. boleh Tapi lah enggak. 1, 2. Betul, karena setiap orang beda-beda. Jadi kita harus cari orang yang karakternya cocok dengan kita. Saya selalu bilang sama dia, jodoh itu bukan sesuatu yang sembarangan. Jodoh menurutku adalah orang yang kekurangannya bagi kita ringan. betul. Jadi hal yang sama bagi satu orang bisa jadi berat, bagi orang lain bisa jadi ringan. Jadi tidak ada orang lebih bagus dari orang lain, lebih baik dari orang lain. Ya kadang-kadang iya, tapi rata-rata orang semua sama. Tapi mungkin kekurangan saya bagi dia tidak berat dan kebaliknya. Dia punya
punya kekurangan, aku kenal semua, aku bisa bikin daftarnya. Dia juga tentang saya. Banyak Tentu banget. saja. Ya, tentu saja kan. Iya betul. Tapi- Semua orang kan nggak ada yang sempurna ya. Iya, punya kekurangan tapi bagi sendiri. kami kelebihan pasangan kami jauh lebih berharga daripada kekurangannya. Kekurangannya nggak berat. Kami sudah tahu, kami sudah terima, dan kami sudah menjanjikan, oke, kita tahu ada masalah ini, ada masalah itu, jangan dibikin berat, jangan gali-gali apa yang terjadi kemarin. Setiap hari, mulai dari awal. Maksudnya saya sudah tahu, kalau saya sama kamu saya terima, kalau saya nggak mau terima, pergi. Iya. Kita kalau berantem nggak bisa lebih dari 1 Ya jam. 1 jam. Dan Masa saling sih? ya, kalau BP salah, salah pun siapapun yang salah, sebisa mungkin dari kita minta maaf duluan. Iya. Dan selalu kita berjanji untuk selalu memaafkan. Kalau salah satu pihak sudah minta maaf, kita berjanji untuk selalu memaafkan. Enggak pernah gitu diem-dieman berhari-hari. Oh, nggak pernah. Nggak tahan. Tidak Aku pernah. nggak tahan kalau nggak pegang tangannya. Nggak sentuh. Tidak pernah. Nggak tahan. Serius? Kan Serius. banyak kalau hubungan orang kalau berantem Enggak. ya berhari-hari. Enggak, Aku enggak. chat Enggak, banget, enggak pernah. gitu. Aku nggak akumulasi lagian. Aku tipe BP dan tipe aku nggak akumulasi dari kesalahan-kesalahan atau berantem kita yang lalu. Berantem yang lalu ya udah nggak diakumulasi. Jangan sampai kita berantem hari ini karena 2 bulan yang lalu kamu giniin saya. Nggak boleh, itu nggak boleh. Tidak pernah di antara Nggak kita. pernah akumulasi. Aku selalu. Dan satu lagi, kadang-kadang berantem, saya ingat waktu saya kecil kan, saya punya adik, saya sering berantem sama adikku. Ketika saya mengeluh ke ibuku atau papaku, mereka selalu jawab, untuk berantem harus 2 orang ya, 1 orang sendiri nggak bisa berantem. Jadi kamu mungkin ada benarnya, tapi pasti kamu ada salahnya juga kalau sampai berantem. Dan kami praktekkan itu, jadi kalau berantem, jangan lihat dulu siapa yang benar, siapa yang salah, minta maaf dulu. Karena mungkin yang satu salah apa, tapi bisa juga ketika orang lakukan sesuatu yang kita nggak suka, reaksi kita juga jelek langsung, kan naik nada langsung, atau jelekin langsung, atau nggak mau dengar. Jadi bisa berdua. Jadi oke, kadang saya minta maaf, kadang dia. Jangan selalu satu orang yang harus minta maaf, karena kalau gitu nanti lama-lama berat. Harus ada seimbang. Kalau itu kayak timbangan kan, kalau terlalu ke satu sisi tidak bisa awet. Atau kalau awet terpaksa dan tidak bahagia. Wah ini kuat sekali. Tapi betul, ini. Dia namanya pasangan harus mengisi kekurangan satu sama lain dan support Iya, kelebihan. support. Tapi dari kita juga jangan ego dong. Iya betul. Jangan Kadang ego. laki-laki emang egonya gede banget, Mas. Oh, perempuan juga, saya bilang laki-laki. Laki-laki egonya paling gede ya. Perempuan juga egonya. Oke, terus gimana tuh supaya nenangin ego satu sama lain? Gimana caranya? Enggak, Paksain kalau diri. BP enggak. Oh, Kalau enggak. BP enggak, BP ngalah. Kalau aku Ngalah, lagi tipe yang PMS ngalah ataupun gitu. apa enggak, dia tipe yang ngalah. Terus Tapi saat saya bilang, enggak, di sini saya benar, saya nggak mau, dia kalah. Nggak pernah jadi tembok lawan tembok lah. Cekcok gitu. Enggak, ya. dan aku selalu bilang sama diriku, oh ya maaf ya Be, aku tadi terlalu nadanya agak naik. Terbawa emosi juga ya Mm, biasanya mm, mm. perempuan tuh. Oke. Ada nggak fase-fase ngedownnya Mbak Ayu yang bisa diceritakan ke kita semua nih yang lagi dengerin podcast hari ini ya? Ya supaya apa ya, membuat kita tuh lebih semangat pandangan ke depan. Karena kalau ngeliat Mbak Ayu sendiri, ya bawaannya happy vibes, happy. Oh. Kita pernah sedih Nggak sih? selalu, Pasti iya. Nah itu pernah nggak, dan gimana caranya supaya nggak kelihatannya tuh nggak sedih-sedih terus gitu? Masalah tentu ada aja sih. Itu balik lagi ke hubungan, karena hubungan kita dianya mengerti. Jadi kalau down biasanya aku nutup diri 1 hari, minta jangan diganggu. Termasuk aku- kok Mas BP juga nggak Iya. boleh ganggu juga. Iya. Enggak 1 hari Tapi- sih, beberapa aja. Tapi belum tentu waktu itu dia marah sama saya atau apa. Belum Mungkin tentu, ada tapi dia paham. situasi yang dia benar-benar merasa sesuatu yang bikin dia sedih, dia bilang tolong aku butuh sendiri. Aku silakan. Iya, kadang karena bisnis down, ada beberapa masalah. Misalnya jalan macet, tentu bikin bisnis income jadi turun Iya. karena aku Ya, kami ada pernah masalah. mengalami Down. situasi down di bisnis, down banget down, iya. saat buka Al-Jabar. Karena Macet. tempat kami dekat dengan Al-Jabar. Macet. Saat Al-Jabar buka di situ macet Macet. sekali sampai malam sampai jam Jadi itu kena 11. dampaknya juga ya. Reservasi tuh batal semua. Orang batal karena orang mulai sering kali orang sudah reservasi. Udah reservasi. Dan dia bilang, maaf teteh, ini aku sudah 1,5 jam di jalan, nggak sampai aku pulang aja. Dan dari situ orang mulai malas sampai bilang, wah ke tempat kalian perjuang banget sih. Jadi waktu itu turun sampai 70% omset. Turun banget. Sedangkan Dan dia karyawan- stres, pikir karyawan gimana nggak ini? dibayar. Iya. Gimana ini? Terus lama-lama setelah beberapa bulan, ya kami bisa kaliin lah nanti solusinya kami dapat. Dan setelah beberapa bulan ternyata
demam-demam Al-Jabar turun, dia orang sudah nggak tergila-gila, bukan? Berarti itu waktu lagi hektik-hektiknya Hektik. Al-Jabar. Iya, itu Desember, Januari, Februari, apa 2022. 2022 3 bulanan. Gila, 3 bulan itu benar-benar bukan hanya kami di daerah sana, banyak bisnis, Kami sana. banyak yang gulung tikar, banyak sekali. Kami masih bisa tahan. Iya. Tapi setelah itu ke waktu, Jabar udah enggak. Oke, tetap ada, tapi enggak segila-gila awal. Oke, kita pelan-pelan. Sekarang sudah kembali ke normal. Tapi waktu itu dia benar-benar stres. Jadi suka dihadapi juga, gampang emosi, gampang reaksi. Ya, salah satunya supaya kita nggak terlalu stres adalah cari pasangan yang bisa Iya, bikin dia selalu kita kalau aku ini lagi balik down. lagi, oke. Iya, kalau aku lagi down dia selalu ada pelukan. Selalu ada gini, sampai baby ini sudah dibuka ya ininya suplemennya tinggal minum terus. Iya, Iya. tapi gitu dia kayak perawat dan bawain kadang makan mau diorderin apa, ayo makan yuk, nggak boleh makan, harus makan gitu. Iya, kadang aku marahin. Kita pernah berantem beberapa kali karena dia nggak makan malam. Itu kan karena bentuk kasih sayang. Jadi kadang sekarang dia makan malam bukan karena lapar, dia paksain biar saya nggak marah. Iya, Itu iya, aja biar iya. nggak berantem. Iya, iya, Saya iya. duduk di situ kan, mukanya sudah agak jelek kayak gini. Kamu udah makan belum? Nasi. Kayak gitu. Yang penting makan utama kesehatan istri yang Iya utama. haruslah makan apalagi malam teh sebelum tidur, kalau nggak makan ya gimana? Enggak, kalau Pepe nggak usah ditawarin makan, memang dia Kalau saya- nyari kelihatan makan aku- dulu, makan. Bule tuh makan sambal nggak sih? Makan jengkol, makan pete juga. Sejak kapan mas? Sejak Apa di sini. karena lama di Bali ya? Enggak, sejak di sini. Sebetulnya Di Bandung. jengkol saya kenal di Bandung. Oke. Terus? Pete aku sudah kenal karena saya sebelum di Bali lama di Jawa. Hah? Dan di Jawa pete ada dong. Jadi enak. Oke. Yang jengkol yang di sini aku mulai tergila jengkol. Kirain kalau sama bule yang minum pacaran sama bule tuh gak bisa makan sambal, makan. Tergantung saya bule Jawa, saya bukan bule asli. Saya palsu, cuma Ini bukan bule kulitnya. kali. Iya. Bule palsu nih, Bule Indomie. Bule Indomie. Jadi paling bule Indomie. Oke. Sekarang kan lagi ngobrol soal lihat woman ya. Kita fokus ke perempuannya. Woman itu sebagai aku juga perempuan ya. Mbak kita kan kalau lagi PMS bad mood parah tuh. Suka berada pasti Mas Pepe juga sebagai laki-laki kayaknya sebel juga ya kalau perempuan lagi. Iya, pasti sebel. Itu gimana ya Pasti cara mengatasinya sebel. Mbak? Sumpah aku bingung banget loh. Kalau lagi bad mood rasanya pengen marah-marah. Kalau ada laki-laki Mas Pepe lewat aku tampol juga bisa. Saking keselnya Sama kalau lagi aku juga suka PMS. ngomel, aku sama kayak perempuan lain yang ngomel-ngomel. Sama berarti kita nggak salah ya. Dan dari hormon kita kan, maksudnya itu manusiawi, ngomel juga. Cuman ya itu paling diledekin aja sama dia. Terus ini kan suaranya agak cempreng kan, jadi bisa dibayangin kalau mulai Kayak Noah. biasanya saya kayak orang yang punya anak, mungkin kalau ada yang nonton dan sudah punya anak bisa ngerti. Anak berisik. Satu saat kita belajar bagaimana kayak sekarang ada teknologi noise reduction kan, itu kita kalau punya anak di otak itu sudah otomatis kita potong satu suara dan kayak kita nggak dengar lagi, sama otak filter sudah. Terus saya bilang biasanya gini, apa nanti malam email, yo kayaknya mau mens. Sorry. Dan dia tahu dari mana mau mens, perasaan aja. Oke, jadi memang kalau perempuan nggak apa-apa ya ngomel-ngomel asal pasangannya mengerti. Ya. Balik lagi nih punya pasangan yang support. Oke, kayak gitu. Tadi tipsnya udah dikasih tahu soal bad moodnya gimana, terus cara-cara mengatasi kalau lagi stres gimana. Sekarang mau tahu dong dari sebagai pasangan yang couple goals, apa yang disukain satu sama lain, yang disuka banget. Tapi bukan soal karakteristik lagi ya, beda ya. Kayak mungkin hobi gitu, Hobi. atau mungkin kegiatan apa yang merasa suka satu sama lain. Kok nih gue gitu. Apa nih? Apa ya dari kamu? Kan aku suka semua gini. Iya sama ya, aku nggak ada satu hal disuruh pilih satu. Karena biasanya kalau kita suka sama orang itu kombinasi kan, Iya, bukan cuma satu hal. Kalau satu hal nanti mungkin cepat reda ya. Soal cantik ya. Sebagai laki-laki siapa yang nggak suka cewek cantik ya? Saya merasa kalau kita tanya ke 10.000 laki-laki mungkin ada satu yang bilang tidak dan dia lagi bohong. Semua suka cewek cantik, tapi pengalaman saya dan saya merasa mungkin banyak orang yang lain, cantik sendiri nggak cukup. Cantik awal-awal menarik. Iya, Lama-lama karena, ya, kita fisik ya. terbiasa, udah nggak
lama-lama kita sudah nggak lihat secantik dulu karena terbiasa tiap hari lihat. Jadi kalau cuma cantik, cuma ganteng itu cepat dingin. Ada ekspresi di bahasa Indonesia tapi saya nggak mau karena agak jorok. Kayak tai ayam kan, panas-panas tai ayam karena panas tapi langsung dingin. Yang bikin kita jatuh cinta, yang bikin kita komitmen dan yang bikin kita bersatu adalah kombinasi semuanya. Cara bersikap, cara ngomong, suka apa nggak suka apa, cocok atau tidak, cita-citanya, interestnya kan. Ya, jadi betul. pilih satu hal aja susah. Suka semua. Aku suka. Aku juga semua suka. hal. Tidak semua 100%, pasti kamu juga nggak semua 100%. Makanya saya bisa diomelin, lagi kentut, wah, Ya. waktu kenal, ganteng, kurus, Taunya suka kayak ngedain, gitu ya. suka olahraga, sekarang malas. Dia bilang, ya sekarang malas, makanan enak loh. Cuma kamu yang nggak ngerti makanan enak, kurus-kurus kayak gini, enak makan. Nah, yang penting saling mengerti deh ya, Ya. supaya satu sama lain ya. Atau spill deh untuk kita semua yang lagi mau punya pacar atau punya pasangan ya. Kalau mau ngedate kemana sih? Mas Bebe ngajaknya kemana? Mas Bebe yang sering ngajak atau Mbak Ayu yang ngajak? Dan kemana? Kan bingung ya kita mau dulu jangan ngedate di Bali. Di Bali itu ada apa aja biasanya? Aku Di malah Bali. aku malah dating sama BP yang kedua kali kayaknya. Aku diajakin ke mana? Ke klub bencong. Iya, Biar aman. karena lu biar ketawa-ketawa. Biar aku nggak ada yang godain kan. Ah, itu juga. Iya, benar. Selain Iya. itu karaokean atau makan bareng. Jarang. Dia nggak suka. Sebetulnya kami hidup malam nggak terlalu, Iya. nggak terlalu. Ya di Bali pernah, saya pernah bawa ya betul. Aku lupa itu. Saya pernah bawa ke klub bencong karena saya tanya. Kebetulan kayak gini, kami makan malam di suatu tempat yang ada live music dan itu klub nyebrang jalan. Saya bilang, kamu kenal itu enggak? Dia bilang, apa itu? Dia bilang, wah, nggak tahu itu klub bencong. Masa sih? Ayo kita lihat. Dan di sana kita waktu itu sampai dia videoin dan kirim ke teman-teman dia. Coba lihat di sini dia apa? Ini seru banget. Tapi bukan jorok. Iya. Yang Cuma lucu ada cowok pakai baju cewek yang dance ya. cantik kayak dancing Britney Spears itu Iya. bagusnya yang kayak gitu-gitu. Ya jarang di sana laki-laki, jadi mungkin nggak akan ada yang goda-godain. Oh, nggak ada yang Itu godain. mah otak licika Mas Dewi aja. Soalnya katanya kalau ke klub yang bebas gitu banyak. No, aku kurang suka. Saya kurang suka itu. Apalagi di Bali kadang tidak jelas lah, Iya, tidak betul, jelas. betul. Terus di sini enggak, kalau keluar paling makan malam habis Ya, di makan Bandung pulang. ngapain deh di Bandung kan di Bandung nggak banyak wisatanya ya. Ngapain deh kalau ngedate Light kemana? dinner sih, kita pernah ke gunung tuh. Aku nggak nyebutin nama restorannya ya gitu. Kadang cari yang romantis, kita booking yang ada tirai-tirai, lampu-lampu. Dia kadang gitu. candle dinner. Iya, kadang kayak gitu lah, Kak. Lagu romantis. Iya. Ya boleh lah. Emang kayak gitu-gitu kan kalau boleh. Hmm. Dia awal-awal nikah suka. Terakhir enggak. Sekarang ayo makan ke sana sambalnya Sekarang enak dan nasi Padang. harganya murah. Iya. Nasi Padang. Serius ada si Padang. Oh, saya suka banget. Sebelah suka nggak sebelah? Dia Enggak. sebelah enggak. Sebelah tidak. Tapi sambel itu loh. Sambel. Terus itu rendang. Apalagi ya dia yang kayak gitu-gitu. Aku yang penyet-penyetan, ayam geprek, yang ada sambal-sambal gitu. Samping Oke. Pokoknya Suka. sebelum makanan yang ada sambalnya suka aja. Pasti. Jadi dulunya ngedate sekarang steak yang international food, sekarang jadinya wah Itu sebelah bakso apa rasa bakso. itu jarang karena saya tidak mau makan di luar yang saya bisa masak sendiri. Jadi Iya. Oke. Wah ini jadi pengalaman baru nih buat kita ya. Nanti kalau ngedate, ini jangan sering-sering dinner. Ternyata selain dinner juga masih banyak kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan berdua. iya, kamu suka nonton bersama Nonton di bareng rumah bisa. nonton bareng atau ke bioskop sering. Jalan-jalan kak, ini apa? Jalan-jalan pakai kendaraan terus ngelilingin Bandung pernah nggak tuh? Iya. Pernah. Masih sering sampai sekarang. Masih Pernah. kadang dengerin radio. Masih suka ngedate nggak sih berdua? Iya, suka. Masih. Suka kita orang pikir orang yang berbisnis pikirin bisnis terus, kita enggak. Iya. Kita pikirin terus bagaimana biar siapa yang mau jaga anak biar kita bisa berdua 5 menit aja, nah, bercanda. Tapi Jadi itu sebenarnya paling berat itu ya mikirin ya anak bukan, dibawa tahu bukan kemana. berat, tapi kadang ketika ada anak susah kan waktu berdua. Iya, butuh waktu pacaran juga. Iya, mau keluar juga malam gimana? Nah, mau tinggal di mana? Jadi ya suka pacaran tapi
tidak ada banyak kesempatan sekarang. Kita pacaran kayak gini, pacaran di K-Live. Bener ya, berarti kita datang lagi podcast berikutnya mungkin bawa anak kali ya. Boleh, tapi tinggal di luar ya. Karena berdua terus, aduh, Tersa. beda Savana jadi nyamuk. Jadi kalau gitu kita main game deh ya. Boleh. Main game. Kita bakal main game untuk mengetahui apakah pikiran dan hati Mas Bepe dan Mbak Ayu tuh sama. Asik. Di Bahaya ini, bahaya sekali. Aduh, mana bukan satu lagi nanya. Oke. Jadi kita mau ngasih kertas dan juga Oke. sendok. Ya sama ya tadi aku udah bilang kalau Yuk. bakal dikasih pertanyaan dan tolong sekali untuk jawabnya dari hati karena Iya. biar tahu ini kabar gosip beneran apa bodong nih. Gak boleh nyontek yuk. Nggak boleh nyontek ya, pokoknya. Hmm. Aku cek dulu deh di HP. Untuk pertanyaannya sedikit aja sih ya, yang penting bisa mengasih tahu kalau Apa ditulis gede-gede biar bisa boleh. dibaca atau oke? Gede-gede. Yang penting ditulis, gue segede-gede juga lah nanti kan di Kita baca aja, jadi kita bisa curang. Betul. Oke. Oke, untuk pertanyaan pertama, ini harus sama ya. Makanan favoritnya Mas Bepe apa? Tadi sih udah di-spill, tapi ya nggak tahu ya beneran apa enggak, sama atau enggaknya. Apakah ayam geprek tadi ya? Apa ada sambal dan jeruk? Sudah? Oke, Bentar. Sudah. Tapi Dibang- kita tanya, kita tulis semua dulu atau satu-satu? Satu-satu dulu. Satu-satu dulu, oke. Kita sebutin lagi. Udah? Oke, Ya. apa makanan favorit Mas Bepe? Ya. 1, 2, Coba. 3. Go. Apa tuh? Sama rendang. Rendang, sama rendang. Iya. Wah, ternyata suka rendang juga Mas Bebe. Rendang. Rendangnya suka, Iya. sambalnya juga suka. Iya. Sambal sama rendang. Tapi sambal itu lebih generik sih, sambal ada banyak, tapi rendang ya rendang. Oke, sip. Pertanyaan yang kedua. Rendang asli bukan rendang Jawa yang manis ya. Oke, sip. Kebiasaan Bayu kalau baru bangun apa? Karena kan perempuan banyak kegiatannya ya. Baru bangun udah skincarean, udah lain kayak gitu. Oke, nanti boleh ditunjukin aja ke kamera deh biar Oh, yang kelihatan nggak? juga tahu. Kelihatan nggak Oke, ya? coba liatin dulu yang keduanya. Sudah, jing sama apa enggak nih? Ke sebelah sini, Waduh. coba Mas Bebe dan Waduh. Bayu. Minta peluk. Minta peluk. Iya. Lalu. Aku peluk cium. Ya Allah. Peluk cium Bebe. Jadi ini definisi love language-nya physical touch. Ya, jadi satu Dia sama selalu lain dia harus buka diingat. mata atau dia bangun duluan karena dia suka tidur lebih awal daripada saya. Tapi dia biasanya jam 3 udah bangun. Jam 3 untuk lakukan Kalau saya enggak, saya tugas-tugas. suka tidur jadi biasanya jam 6, setengah 6 baru bangun. Tapi yang itu baru bangun bau, yang mesti peluk-pelukan sih. Enggak, aku suka. Bahkan kalau dia keringetan aku Ya kami cium. suka, aku juga suka Iya, kalau dia aku nggak bisa. bau dikit enak kok. Bau Oke, bau dikit. Bentar. Datu aku jomblo jangan gini ya. Bukan orang yang nggak mandi 1 minggu ya, Iya, mandi, tiap tapi hari. kadang terjadi kan kita keringatan atau apa ya Iya, bau iya. dikit-dikit, Aku suka. dikit-dikit. Oh, Kadang orang kalau cewek baru bangun bare face, mukanya ya maksudnya Lagi apa? ya, Lagi gila, abis ini Iya, apa, nggak apa-apa. Aku nggak jijik. Nah, Kan dia- kalau aku kalau juga dia nggak pilek nggak apa-apa. Aku sudah pakai Iya. mulutnya. Nggak apa-apa. Aku yang nggak mau nggak enak ya. Dia juga gitu sama aku. Iya. Kan aku yang nggak mau karena nggak enak. Tapi sebetulnya satu sama lain nggak saling jijik. Kadang-kadang Sama sekali aku nggak. suka ngumpet di keteknya kalau lagi keringetan. Iya ampun. Malu nggak sih ngomong kayak gitu? Enggak sih. Enggak, Ya, aku- karena ini kan bukti tanda sayang kita ya. Kalau ternyata kita tuh menerima seutuhnya, sepenuhnya kasih Iya. kita. Ini nggak usah milih-milih harus. Ya bangun tidur harus cantik Enggak, makeup dulu. enggak. Kalau udah saling cinta mah. Kita nggak ada soal baru bangun mau cium. Hah, kok segini dulu? Iya kan gitu ya, biar wangi, biar wangi. Ya itu waktu waktu mungkin awal-awal aja tapi ya. Iya, waktu pacaran, aku sampai lagi berdua sama dia nih di ruangan. Aku pengen kentut, aku kamar mandi dulu lagi pacaran. Iya, kamar mandi. Iya. Sekarang enggak, pas udah nikah ya mau kentut aja. Kadang dia bilang, Sekarang semut suka terbang di Tapi baunya ya udah lah ya. dia juga sama, kentut aja Ya, nggak oke, apa-apa. oke. Nggak jijik juga. Oke, Saking aman. Oke, aman ya Bisa Pak ya. natural, ya. Oke, pertanyaan 1, 2 sama nih, bagus. Pertanyaan ketiga, kalau masih ingat tanggal pernikahan itu tanggal berapa? Tahunnya? Oh, gak kepala. Ini kalau lupa awas aja. Awas nih kalau lupa ya.
2020. Tanggal detiknya deh kalau boleh. Oh, tanggalnya aku malah lupa ya. Nggak, tangannya lupa, nggak apa-apa mbak. Asal Mas BP nggak marah aja sih, lupa tanggal. Udah, coba Udah, bikin karena ke- dulu, karena ada prosesnya. Oh, Aku kan awalnya sama BP itu kan dia balik ke Muslim dulu. Iya. Nah, waktu jadi Muslim itu kita nikah secara agama dulu. Oh. Nah, di KUA-nya, emang aku nggak terlalu Enggak, ingat. tapi pernikahan KUA yang Oke ya, berarti pernikahan di KUA-nya ya tanggal. Jadi prosesnya itu Iya. tadi aku bilang ada beberapa masalah agama yang susah karena gini, dia Katolik awalnya. Katolik itu kan susah mau pindah agama. Bayangin gimana perasaan ibunya. Iya. Aku juga bingung ya. Konflik keluarga Sedangkan juga pasti ibuku bisa. juga kan. Iya, tapi itu sudah berlalu. Sudah lah. berlalu, sudah Ya. berlalu. Tapi Karena ya, jangan cari alasan kenapa kamu gak ingat tanggal nikah. Yuk. that I love you in the rise in my life. Iya, kita lihat tanggal. Kan kamu yang ngurus. Nah, yuk ribut mau lihat ribut kesini. Bibi, why you look so Langsung taci lagi biar baikan. Mulai jilat-jilat, kalau mulai Iya. jilat-jilat sudah tahu. Itu nanti ya di luar sini ya. Bukan, menjilat secara. Ya, oke. Boleh tunjukin dulu kertasnya mana? Kalau boleh disebutin Mas Dewi dan Bayu. Tanggal berapa? Katanya 2021. November. Tapi itu KUA, ini kan yang ininya. yang Yang pindah agama. Oh, oke. Ya ternyata karena prosesnya panjang. Oh, ada Ya, udah aku bilang, aku berat banyak ujian, jadi ada beberapa step. Yang penting ada alasannya kenapa bisa Oh, beda. kalau cewek selalu ada alasan. Itu umum biasanya. Oke, sip. Dan pertanyaan terakhir ya. Pertanyaan terakhirnya, hari Mas BP menyatakan serius itu di hari apa? Itu In Surabaya. Do you remember in Surabaya when aku gak berapa lama Bukan di diteror Surabaya. Kalimantan? Gimana nih? Enggak, Oh, di Bandung, waktu di saya Bandung. beli cincin tunangan. Ah, Oh boleh iya, di mungkin Bandung dari situ juga. kali ya. 2018, 2019, 2019. 2019 itu bulan apa ya? Februari. November, enggak. Oh, itu Februari atau Maret, tapi tanggalnya aku lupa. Day-nya deh, hari apanya inget gitu. Weekend, Saat kamu weekday. libur dari Papua, weekend. Nggak tahu, lupa. Enggak. Jujur Karena saya kalau tanggal mungkin kita nggak tahu persis, tapi momen saat itu berlangsung tentu saja kita ingatkan. Oke. Iya, ingat itu waktu itu. Ada dua, ada waktu saya beli cincin, dan ada waktu mantanku teror kamu. Iya. Iya, mantannya teror aku di Iya, itu di Surabaya yang kamu sebut sosial tadi. media. Seru banget kayak boleh diceritain part 2 nanti ya. Kapan-kapan. Itu 2020, yang di Surabaya 2020. 2020 sebelum nikah, tapi setelah tank itu kita langsung Itu kayaknya cari sekitar bulan Maret, April 2020. Kayaknya ya itu waktu di Surabaya itu aku tadinya hampir putus dan aku Karena bilang memang aku give ada up masalah karena personal ya? gini dia tuh cari ya bisa dibilang playboy lah, cari satu cewek yang dia mau, tapi dia banyak kan Banyak teman saya. iya banyak Masih teman banyak banyak teman. teman sampai neror aku kan. Oh, iya. Tapi sebenarnya bukan playboy, dia cari apa yang dia mau tapi susah. Sebetulnya sama. Seleksi lah ya, Seleksi. seleksi. Aku juga. Jadi baik orang Indonesia ataupun orang luar negeri, aku tuh kalau kenal selalu bilang aku butuh laki-laki yang serius. Dan kadang-kadang untuk cari yang serius, aku biasanya ada rumusnya. Apa tuh? Kenalan dulu 3 bulan. Terus kalau udah pacaran kasih waktu 1 tahun. Kalau nggak cocok, aku nggak tahan ataupun apa nggak cocok lah ya. Ya udah, daripada buang waktu lebih lama, aku pikir logik saja, cinta nggak cinta, baper nggak baper, aku harus pergi. Dan itu selama beberapa tahun aku single mom itu yang terjadi sama aku. Dan akhirnya karena kita ngobrol, yaudah aku kasih waktu 3 bulan, kita pacaran, nyambung, terus yuk kita 1 tahun kawin nikah. Jadi Gitu. butuh 1 tahun. Kalau aku dulu ya, gitu, tipsnya nih, karena nggak mau tipsnya. salah kan. Ya, biar keluar semua busunya. Karena Busuknya, awal-awal iya, tapi biar betul. busuk betul. Soalnya Biar awal-awal busuknya. semuanya indah kan? Iya, 3 bulan indah banget. Awalnya semua indah karena kita juga berubah. Kita mau dicintai, kita mau disukai, jadi kita menyesuaikan diri ke orang yang Iya. kita suka. Tapi lama-lama actingnya berkurang kan? Iya. Aslinya keluar. Sifat aslinya nih. Kalau bahasa Inggrisnya bilang showing the true colors. Ya, oke. Memperkenalkan warna asli Asli. kita kan, kita seperti apa sebenarnya. Dan itu waktunya ambil keputusan.
Oke, Iya. saya sudah tahu Gitu. baik jelek Logik. dari orang ini, saya mau nggak sepanjang umur hidup sama orang ini? Ya jarang loh perempuan yang mikirnya logik. Biasanya Habis dia gimana? Soalnya waktu itu aku bisnis, tau nggak, bisnisku banyak kan. Sampai jual baju Bangkok di Bali. Bisnis kecantikan juga. 4 bulan sekali aku balik ke Bangkok. Terus 4 koper aku bopong-bopong tuh jualan baju pasti Bangkok. sibuknya lah. Sibuk. Terus love life juga kadang-kadang kan bikin hati tuh kadang down, kadang galau, tapi kan harus ditahan. Karena kita kan punya anak satu kan. Terus ibuku juga single mom kan, otomatis banyak yang minta bantuan finansial dari saya. So ya aku harus pikir logik. Memang waktu itu ada drama nangis lah ini, tapi ternyata harus balik. Sudah cukup waktunya. Kalau emang nggak cocok, aku harus cut di sini. Iya. Tapi memang perasaan di sini sakit. Nah waktu perasaan masih sakit, aku cerita sama dia malah diledekin, dikatain. Bukan diledekin. sebel gak sih Mbak? Sebel sih biasanya. Namanya bukan diledekin, itu reality check. Reality check. Iya, memang laki-laki gitu Tapi biasanya. kemudian aku Reality check. sadar yang dia bilang itu betul, sampai akhirnya aku mau ketemu. Oke, ya udah kita ketemu aja. Ya udah kita ketemu. Dia pikir aku orang yang gimana gitu. Waktu ketemu ternyata ebel, kata orang Sunda. Apa tuh Bocor, bawel, ngomong mulu, nyerocos. Oh dia masih kayak gitu? Masih sekarang Masih. sparkling. bangun tidur jadi aduh udah Saya adalah tombol pause atau stopnya. Kalau sudah ngomong terlalu banyak, saya potong dikit. di pause dikit. Soalnya dia suka ngomong, kalau mulai ngomong, bisa kemana-mana. Panjang lebar. Mulai ngomongin apel, akhirnya ngomongin apa sampai pulang. Kayak gitu. Jadi Ya ampun. Cewek lah. Iya, iya, Cewek. iya. Ya begitulah ya ternyata kisah lika-liku kehidupan dan pasangan ini yang couple goals ini. Tapi beneran loh ya, ini Savana gimana ya melihat Mas BP ini, kan kita perempuan ya, dan kita juga harus melihat contoh yang laki-laki yang akan nantinya jadi pasangan untuk kita. Ya Mas BP salah satunya jadi inspirasi Savana gitu. jangan Makanya kalau terlalu, ada belum terlalu. makanya kalau ada segmennya Mas, kenalin Mas kalau ada segmennya. Boleh. Tapi sekonya ada, tapi sudah laku. Ada saya. Aduh, udah soal semua ya. Oh, nggak tapi apa-apa. ada laku. Ya, Udah ya. laku. Anaknya udah 3 jadi ya. Lah. Oh ya sudah. Nanti ya Bagus. mungkin ada waktu lainnya kita bisa ngobrol-ngobrol lagi sama Mas Bebe dan Bayu. Dan ini terima kasih banyak loh udah mau ngobrol-ngobrol di podcast Terima kita. kasih kembali, kami selalu senang dengan K-Light dan menjadi tamu Selalu, dan terima menjadi kasih, teman selalu. K-Light. Oke, terima kasih Bayu dan Mas Bebe, sehat-sehat dan lancar juga ya itu bisnis-bisnisnya semuanya. Amin. Sehat-sehat, terus juga saling bahagia satu sama lain. Semoga saling mencintai terus sampai akhir hayat nanti dan selalu bersama. Terima kasih. Amin. Dan gitu, sahabat Kilai, terima kasih banyak udah mendengarkan podcast Kilai sekarang ya. Sukses terus untuk Mas Bebe dan juga Bayu. Dan inilah kisah pasangan ini seperti filosofi sepatu, yaitu jalan sampai tua. Satu Betul. jalan punya tujuan yang sama, gak pernah ganti posisi tapi saling melengkapi. Selalu sejajar, gak ada yang lebih rendah, gak ada yang lebih tinggi. Bila ada yang hilang, yang lain tidak memiliki arti. Nanti kan bonus diary selanjutnya ya. See you, sahabat Kilai. Terima kasih. Ciao.